Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul mereview jurnal yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Secara umum, review sebuah jurnal akan terdiri dari yang pertama, ringkasan jurnal yang berisikan latar belakang dan pendahuluan review jurnal dapat dilakukan setelah jurnal yang dipilih telah diringkas pada bagian di atas. Isi dari jurnal tersebut dapat tergambar kepada pembaca dari inti dari jurnal yang dibaut. Bagian awal, bab hasil, dan pembahasan penulis menjelaskan mengenai cara pengertian review jurnal. Mereview jurnal adalah kegiatan akademik yang dibutuhkan untuk mencari referensi pendukung atau mempelajari sebuah penelitian yang sudah ada dan diterbitkan menjadi jurnal ilmiah. Kegiatan ini amat penting untuk terbiasa memahami dan mencari pokok-pokok yang disajikan dalam sebuah jurnal. Hal ini bahkan menjadi rutinitas ketika Anda sedang menempuh pendidikan setingkat sarjana maupun pasca sarjana guna menganalisis suatu penelitian. Review sendiri sebenarnya merupakan proses berupa evaluasi dari hasil publikasi yang dikirimkan jasa pelayanan hingga pertunjukan seni. Sehingga review jurnal berfungsi untuk memberikan gambaran terkait kualitas suatu jurnal, baik dari kelebihannya hingga kekurangannya. Proses ini merupakan contoh critical review jurnal. Secara umum, review sebuah jurnal akan terdiri dari yang pertama, ringkasan jurnal yang berisikan latar belakang dan pendahuluan penelitian. Kemudian, pada paragraf selanjutnya dilanjutkan dengan metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut. Terakhir adalah hasil dan pembahasan yang diperoleh di dalam jurnal tersebut. Umumnya, ringkasan jurnal hanya terdiri dari kurang lebih 2-3 halaman atau tergantung pada kebutuhannya. Yang kedua yaitu critical review jurnal atau bagian inti. Yang ketiga, kesimpulan dan saran. Yang keempat, lesson learned atau hal yang dipelajari. Yang kelima, daftar pustaka. Critical review jurnal. Critical review jurnal dapat dilakukan setelah jurnal yang dipilih telah diringkas pada bagian di atas. Isi dari jurnal tersebut dapat tergambar kepada pembaca dari judul jurnal yang dibuat oleh penulis, yakni pemetaan industri kreatif di area urban Kota Medan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Jurnal diawali oleh abstrak sebagaimana judul jurnal pada umumnya. Namun, penulis membuat kekeliruan pada bagian abstrak di mana abstrak tidak diberikan kata kunci sebagaimana aturan pada abstrak umumnya. Selain itu, penulis juga tidak menghapus panduan penulisan abstrak dalam bahasa Inggris yang diberikan oleh penyelenggaraan seminar nasional. Bagian ini seharusnya diisi dengan abstrak berbahasa Inggris yang merupakan terjemahan dari abstrak sebelumnya. Tips mereview jurnal. 1. Memilih jurnal yang relevan sesuai dengan tugas atau tema yang diberikan oleh dosen ketika akan memilih jurnal yang nantinya akan direview untuk dijadikan sebagai tugas kuliah ataupun referensi skripsi. Maka, kalian harus paham akan pokok topik dari penelitian jurnal itu. Khususnya pada jurnal internasional, jangan sampai ketika kalian selesai menerjemahkan jurnal itu, topik pada jurnal tidak relevan dengan apa yang kalian butuhkan. 2. Cermati originalitas jurnal ketika kalian ingin memilih jurnal untuk direview. Selain harus relevan, kalian juga harus memperhatikan keoriginalnya jurnal pada ringkasan jurnal itu yang mencakup metode yang dipakai serta hasil atau kesimpulan yang didapatkan. 3. Perhatikan di bagian kesimpulan jika jurnal yang kalian pakai untuk dijadikan
referensi skripsi, maka penting kiranya agar kalian memperhatikan kesimpulan dari jurnal itu sendiri. Apakah hasilnya bisa kalian pakai untuk mendukung data kalian atau ternyata hanya menyimpulkan data yang tidak kalian butuhkan. 4. Perhatikan bagian diskusi. Berikut ini adalah contoh review untuk jurnal bertema ekonomi kota. Pada bagian pendahuluan dijabarkan mengenai latar belakang diangkatnya topik mengenai pentingnya ekonomi kreatif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada jurnal ini mengambil sampel lokasi di daerah Kota Medan yang merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatera. Kota Medan memiliki wewenang otonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi industri yang pesat, namun terjadi stagnasi terhadap ekonomi industri kreatif. Namun penulis kurang bisa menjabarkan mengenai seberapa besar peran industri kreatif terhadap sumbangan ekonomi wilayah Kota Medan. Padahal apabila hal ini dijelaskan, maka penulis telah memberikan dasar penelitian yang lebih jelas bagi para pembaca mengenai peran industri kreatif di Kota Medan. Dengan dijabarkan hal ini, pembaca juga bisa mendapatkan gambaran seberapa besar peran industri kreatif di Kota Medan. Bab selanjutnya merupakan metode penelitian yang menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam memetakan peluang industri kreatif di area urban Kota Medan. Metode pemetaan sosial atau social mapping merupakan jenis metode yang digunakan. Penulis juga memberikan definisi mengenai metode pemetaan sosial. Namun, dengan penjelasan yang terlalu bertele-tele, kemudian penulis juga tidak memberikan keterangan mengenai proses pengambilan data yang mengakibatkan pembaca akan kesulitan untuk mengerti cara pengambilan data. Bab selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan yang merupakan bagian inti dari jurnal yang dibaut. Bagian awal bab hasil dan pembahasan penulis menjelaskan mengenai cara dan langkah strategi yang dilakukan dalam pemetaan sosial. Bagian ini seharusnya tidak dimasukkan ke dalam bab hasil dan pembahasan melainkan bab metode penelitian. Selain itu, penulis pada bagian metode penelitian mengungkapkan bahwa penulis menggunakan metode pemetaan sosial untuk mengumpulkan data permasalahan dan kondisi sosial di masyarakat tempat penelitian dilaksanakan. Namun pada bab hasil dan pembahasan tidak dapat dijelaskan terkait keuntungan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait industri kreatif. Sebaiknya penulis hanya memberikan tabel yang berisi informasi mengenai jenis industri kreatif dan jumlahnya yang tersebar di kecamatan di area urban Kota Medan. Selanjutnya, pada metode penelitian penulis menjelaskan bahwa menggunakan metode survei singkat yang menggunakan alat bantu kuesioner, namun hasil kuesioner yang dilakukan tidak ditemukan di bagian hasil dan pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa pada jurnal ini terdapat ketidaksesuaian di dalam metode penelitian dan hasil serta pembahasan yang dituliskan, sehingga kekurangan mendasar dari jurnal ini adalah tidak ditemukan hubungan antara pemetaan sosial yang seharusnya mampu memberikan gambar kondisi sosial industri ekonomi kreatif masyarakat.